Untuk sesi Meta Coach KV yang terakhir nih di tahun 2025 ya. Jadi ini akan menutup sepanjang tahun 2025 kita. Dan ini ada yang terakhir, judulnya ini ya, sophisticated nih. Bahwa kita berpikir untuk tahun 2026 menuju 2026 dengan berpikir smart. Wow, ini tentunya topik yang sangat relevan untuk di akhir tahun ini, di mana kita akan segera menyambut 2026. Nggak kerasa ya, udah lewat lagi 1 tahun. So, baik, Bapak Ibu, eh, saya akan membuka dulu kali ya. Karena biasanya yang membuka adalah Coach Irfan Irawanji, tapi beliau saat ini lagi berhalangan, jadi tidak bisa hadir untuk menyapa Bapak Ibu semua. Saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih Meta Coach Cafe ini. Jadi Meta Coach Cafe ini adalah sebuah apa ya, kegiatan yang secara rutin diadakan oleh Meta Coach Foundation Indonesia gitu ya. Setiap bulan di hari Rabu kedua setiap bulannya gitu ya. Dan pembicaranya adalah para meta coach kami gitu. Nah, meta coach ini sendiri adalah sebuah pendekatan di dalam coaching yang berbasiskan pada neurosemantics ya. Neurosemantics didirikan oleh Michael Hall dan Bobby Bodenhammer di tahun 1996 ya. Dan ada istilah-istilah yang mungkin sebagian dari bapak-bapak ibu mungkin belum pernah dengar kalau yang baru pernah ikut ya. So apa sih neurosemantik? Neurosemantik ada dua kata nih. Yang satu neuro, yang satunya lagi semantik. Neuro itu adalah sistem syaraf gitu ya. Sama dengan bisa dikatakan fisiologinya kita, begitu ya Yud ya. Oke, sistem syaraf yang ada di dalam tubuh kita. Dan semantik itu adalah makna. Nah, kalau meminjam definisinya dari inti makna gitu ya, mengenai neurosemantik, neurosemantik itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana makna yang dibuat oleh seseorang itu memprogram cara berpikir, perasaan, ucapan dan juga perbuatannya seseorang, ya. Nah, lalu yang kedua adalah tentang meta coaching. Meta coaching ada dua kata juga, meta dan coaching. Coaching adalah sebuah proses percakapan yang memfasilitasi seseorang untuk mencapai tujuannya. Dan meta itu artinya adalah above, beyond, and about. Yang kalau disimplifikasi adalah tentang mindset, gitu ya. Sehingga apa sih meta coaching kalau secara definisinya yang hopefully bisa mudah dipahami oleh Bapak Ibu adalah kalau saya minjem lagi nih dari MetaMind gitu ya, bahwa meta coaching adalah sebuah pendekatan dalam coaching yang berbasiskan pada neurosemantik eh, yang fokusnya pada pengembangan mindset, kerangka berpikir gitu ya, dan juga values ataupun tata nilai seseorang sebagai sumber kekuatan internal dalam mencapai tujuan, gitu ya. Jadi inilah yang membedakan meta coaching dengan coaching yang performance. Jadi kita di meta coaching tidak hanya bicara mengenai perilakunya, tapi juga apa yang melandasinya, frame di balik perilaku tersebut, ya, kerangka berpikirnya. Dan meta coaching sendiri adalah sebagai sebuah teknik komunikasi yang sebenarnya aplikasinya bisa diterapkan nggak cuma di dalam sesi coaching profesional, tapi juga di penerapannya bisa di dalam dunia kerja gitu ya, di dalam perusahaan, dan bahkan juga di dalam hubungan personal, di dunia personal gitu ya. Dan contohnya saat ini, hari ini kita akan Coach Yudi akan membahas tentang Thinking for 2026 ya. Jadi tentang bagaimana aplikasinya untuk self development gitu. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, maka saya sebelum memperkenalkan, karena ini merangkap ya sebagai host dan juga moderator. All Jadi in one sebelum, ya. yes. Jadi sebelum saya memperkenalkan Coach Yudi dan menyerahkan ininya kepada Coach Yudi, maka saya akan memberikan beberapa
house rules-nya gitu ya. So, silakan Bapak Ibu untuk yang tidak berhalangan untuk membuka kamera, silakan untuk membuka kamera biar nanti bisa melihat wajah-wajahnya Bapak Ibu semua. Tentunya senang ya bisa mengenal wajah-wajah Bapak Ibu gitu. Dan kalau kameranya dibuka, maka mungkin ada baiknya di mute seperti sekarang gitu ya, supaya eh, tidak mengganggu presentasinya dari Coach Yudi. Tentunya nanti ketika ada pertanyaan, silakan aja dituliskan di kolom chat, oke? Dan nanti kita juga bisa kasih kesempatan ya Coach Yudi ya untuk Ya. open mic, untuk bertanya langsung supaya kita memang santai aja sih suasananya gitu ya, biar asik. Namanya juga di cafe, ya kan? Jadi silakan bawa kopinya, tehnya masing-masing, mau bawa makan malamnya masing-masing juga boleh gitu ya. Dan kemudian pemaparan kurang lebih 1 jam dan nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah nanti mau di tengah-tengah bisa juga nggak Coach Yudi? Ya, boleh dengan senang hati. Dengan senang hati ya, fleksibel. Nah, nanti di akhir sesi kita akan ada apa ya? Ada apa nih Yud? Kayaknya belum ada informasi apa-apa ya. Ya, mungkin Eh, sambil dipikirin nanti ya, Bu Iya, Mimi. sambil dipikirin nanti. Dan yang pasti kita ambil foto ya. Ini Ya. momen penting penutupan. Jadi silakan nanti open cam. Baik, terima kasih itu aja. Dan selanjutnya, saya banyak ngomong nih jadinya ya di awal. Selanjutnya adalah saya akan memperkenalkan siapakah pembicara kita pada malam hari ini, yaitu adalah Wahyudi Akbar. Beliau adalah juga sebagai ketuanya PNSI, ya, Persatuan Perkumpulan ya, Perkumpulan Neurosemantics Indonesia yang menaungi Meta Coach Foundation Indonesia. Nah, Wahyudi Akbar ini panjang nih profilnya nih ya. Jadi saya perlu nyontek, jangan sampai salah. Beliau adalah seorang Neurosemantic NLP Master Trainer. Master Trainer ya teman-teman, bukan cuman trainer, tapi Master Trainer dan beliau adalah yang pertama di Indonesia. Lalu beliau juga adalah seorang meta coach dan beliau adalah seorang host dari Wake Up Call ID.id gitu ya. Silakan kalau mau follow banyak konten-konten menarik di sana. Kemudian beliau juga adalah seorang profesional, saat ini masih bekerja gitu ya, dan beliau di bidang sebagai corporate learning strategist. Dan yang terakhir mendalami soal thinking ya, Coach Yudi ya. Jadi beliau Hmm. juga adalah smart thinking trainer. Wow, gitu ya. Jadi pas banget nih kita belajar mengenai thinking pada malam hari ini. Oke, so tanpa berpanjang-panjang lagi, silakan kepada Coach Ya. Yudi untuk memulai, Coach. Thank you Bu Mimi. Tolong apresiasi Bu Mimi yang sudah malam hari ini dan bukan hanya malam hari ini. Jadi selama 1 tahun yang sudah membuat acara di Meta Coach Cafe ini dapat terus berjalan dengan sesuai dengan jadwalnya dan selalu konsisten berjalan selama bukan hanya 1 tahun ya, berapa tahun terakhir ini. Jadi thank you banget Coach Mimi sudah benar-benar memberikan waktu, tenaga, dan perhatiannya kepada Meta Coach Cafe ini sehingga dapat terus konsisten dan memberikan manfaat kepada teman-teman di komunitas Neurosemantic dan tentunya juga kepada masyarakat Indonesia. So, thank you teman-teman semuanya untuk kehadirannya di malam hari ini. Senang sekali punya kesempatan untuk kumpul bersama dengan teman-teman di akhir bulan dari akhir tahun, ya, di bulan terakhir dari akhir tahun 2025. Nggak sangka sudah 2025 mau berakhir aja gitu ya. Nah, jadi izinkan saya untuk berbagi. Jadi hari ini judulnya adalah tentang Thinking for 2026 ya, Thinking for 2026. Kemarin saya baru pas mau ngisi mau bikin PowerPoint-nya, saya juga baru cari tahu ternyata waktu 2024 saya juga di Desembernya ya 2002 waktu itu intention, oh ini cepet banget ya tiba-tiba waktu udah di penghujung aja gitu. So, ya tadi sudah Bu Mimi udah memperkenalkan siapa saya, jadi senang sekali dapat punya kesempatan bertemu dengan teman-teman. Kalau mau connected di luar acara ini, saya ada di LinkedIn, ada di Instagram, lalu kemudian ada website wakeupcall.id ataupun di YouTube punya wakeupcall_TV. Eh, di situ ada beberapa konten-konten yang saya juga lakukan bersama dengan Bu Mimi, ada Bu Hani sama Bu Fibra. Kita sebelumnya cukup rutin, cuman karena kesibukan satu dan lain hal sehingga kita agak
stuck, bukan stuck, kita lagi stop gitu ya. Tapi nanti kita juga akan ada acara bersama di minggu depan. Minggu Sabtu ini ya, Sabtu ini. Di Sabtu ini kita ada acara bersama. Oke, so tahun baru lagi gitu ya. Gimana dengan tahun baru lagi gitu. Gimana teman-teman? Begitu sekarang ada nggak yang seperti saya berpikir, nah, oh, tahun baru lagi gitu. Ya, kalau mengajak teman-teman untuk rating nih 2025 dari Januari sampai sekarang ini, kalau dikasih bintang nih ya, ini kan ada 10 bintang, 1 sampai 10, 10 itu sangat fulfillment, sangat enjoy, sangat menikmati, really 2025 itu adalah my years gitu ya. Kalau satu itu kayak merasa, aduh 20, 25, ya pengen cepat segera dilewati, tidak menikmati banget. Nah, kalau teman-teman merate 2025-nya teman-teman secara subjektif, boleh ketik di chat, how do you rate 1 sampai 10 di angka berapa gitu. Oh, Pak Her 8. Hmm, oke, Wah, good. 8, Bu Rini 7, 7, 8, ya, senang. Pak Ahmad It's good. 8. Di atas 6 lah ya, Yud. Ya, oke. Wah, Oh, ini 8,5 ada ada setengahnya ya Bu Novi ya. 8,5 Bu Novi. Pak Cipto 8. Oke, Oke. 8, 8,5. Ya mudah-mudahan semua di atas 7. Oh, ada Bulia 6. Oke. Mudah-mudahan ya tidak di bawah 6 ya, jadi 6 ke atas gitu. Jadi, but anyway ya apapun itu, ya itulah yang ada di 2025 dan kita perlu siap-siap menuju ke 2026. Nah, di sini 2026 kita tahu bahwa ya saya selalu punya satu pepatah yang saya ambil dari ya guru saya juga, dia selalu mengatakan New Year New Me gitu. Jadi tahun baru tahun saya yang baru. Cuma pertanyaan adalah di 2026 kalau teman-teman ngambil waktu sejenak untuk reflektif, apa yang baru yang mau teman-teman wujudkan di 2026? Jadi di 2026 anggap sekarang di 2026 nih, kita mau ada apa yang baru ya, yang saya dapat mengatakan bahwa I'm new me gitu, di 2026 ini. Nah, boleh juga tolong just share your thought gitu ya, ngambil waktu sejenak untuk mikirin, oke, seandainya hari ini ada di sudah di 2026 atau sudah di akhir dari 2026, let's say hari ini, apa yang baru dari saya di 2026? Apa yang berbeda dibandingkan 2025? Oke, Pak Ahmad menyelesaikan tesis. Oke, berarti yang barunya itu berarti sudah tadinya belum, berarti ini S1 S2 ya berarti ya, S2 ya tesis ya. Oke, berarti udah ada tambahan gelar ya yang barunya itu. Kalau Bu Rini ada new way of living. Nah, new-nya itu apa? Ya, nanti kita bahas ya. Oke, ada new way of living, new identity, memasuki dunia di luar corporate. Welcome, Bu Novi. Jadi ada sesuatu yang baru, identity yang baru. Oke, ya, ada lagi transformasi dari tubuh, pikiran, dan habit yang baru. Oke, tadi ya kalau Pak Hertanto sempat ngomong ya, mungkin transformasi tubuhnya jadi ada sebuah versi yang baru gitu ya. Nanti Bu Novi boleh tolong dibantu waktu kelas master prac Pak Hertantonya dijadiin supaya jadi baru gitu. Ada taruhan coach sama Bu Hah? Novi. Apanya? Ada taruhan sama Bu Novi. Ada taruhannya ya. Oh iya, boleh nih. Biar seru nih. Oke, so pasti kita selalu berharap ada sesuatu yang baru dari kita di tahun yang baru. Maupun sebenarnya saya punya satu belief bahwa actually every day, every second is a new day. Ya, it's a new time, it's a new day, it's a new moment. Dan kita selalu punya chance untuk creating something new atau creating transformation tanpa perlu tunggu 12 bulan gitu. Ya, jadi karena ini kita bicara pada umumnya, maka oke, 2026. Tentu teman-teman udah paham, udah sangat familiar ya dengan konsep be do have. Ujungnya adalah bicara having. Saya mau punya sesuatu, tubuh yang lebih baik, lebih sehat,
pikiran yang lebih sehat, habit yang baru, identity yang baru, lalu kemudian mungkin punya rumah, punya gelar, punya apa. Jadi mau memiliki sesuatu. Dan tentunya untuk mendapatkan itu ada bicara tentang apa yang perlu dilakukan dong. Jadi nggak serta-merta saya mau tubuh yang sehat, terus tiba-tiba besok pagi bangun tubuh saya langsung sehat gitu. Tanpa melakukan sesuatu. Nggak mungkin ya, itu kan mimpi di siang bolong gitu. Itu terjadi di dunia mimpi, pas saat lagi tidur itu mungkin terjadi gitu. Tapi secara nyata, secara real, pasti ada sesuatu yang perlu dilakukan. Nah, untuk mampu melakukan ini, ya otomatis dimulai dari beingness-nya kita, being-nya kita, sayanya. Artinya sayanya menjadi seseorang yang membuat saya mampu melakukan, yang pada akhirnya akan membuat saya memiliki yang sesuai dengan apa yang saya lakukan tersebut atau apa yang saya mau. Ya, jadi, nah artinya untuk memiliki memang apa yang dilakukan, tapi untuk mampu melakukan tentu dimulai dari sayanya, kitanya, as a human being-nya. Nah, maka pertanyaannya adalah apanya dari saya yang akan membuat saya mampu melakukan yang perlu saya lakukan sehingga saya akan mendapatkan atau memiliki yang memang saya mau miliki. Ya, jadi kembali pertanyaan adalah ke beingness-nya gitu. Me as a human being, gitu. Nah, di sini kalau ditanya apanya nih dari saya gitu yang perlu saya create yang baru atau saya perlu lakukan sesuatu yang berbeda dari sayanya sehingga saya mampu melakukan hal yang berbeda. Karena kalau saya tidak ada sesuatu yang berbeda dari saya, maka otomatis perilaku saya akan selalu sama. Nah, kalau perilaku saya selalu sama, otomatis apa yang saya akan dapatkan, apa yang saya hasilkan, ya pasti akan sesuai dengan apa yang saya lakukan. Ya, nggak akan lari lah. Istilah kalau kata orang, kalau tanam apa biji buah mangga, ya pasti akan hasilnya buah apa pohon mangga gitu. Nggak mungkin tanamnya bibit mangga, keluarnya pohon durian. Ya, jadi apa yang saya lakukan, ya itu otomatis akan menghasilkan sesuai dengan apa yang saya lakukan. Nah, tapi kembali ke beingness-nya, kembali ke sayanya. Nah, ini yang menjadi hal yang kita perlu reflektifkan dari waktu ke waktu, bukan fokus kepada kenapa saya belum memiliki ini, kenapa saya belum punya ini, tapi pertanyaan adalah apakah sayanya sudah punya sesuatu yang dapat membuat saya memiliki hal tersebut. Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan saya tentang beingness-nya kita. Ya, as a neurosemanticist, tadi juga Bu Mimi udah katakan di neurosemantic ya kita bicara tentang performance itu dipengaruhi oleh meaning, makna yang kita berikan. Berarti tentang diri saya. Nah, tentang makna yang saya buat yang akan mempengaruhi performance-nya saya, kinerjanya saya. Atau doing-nya itu gitu. Yang pada ujungnya akan bicara tentang having. Nah, makna ini letaknya di mana? Makna ini bicara tentang apa gitu. Oke, nah pertanyaan yang saya akan ajak teman-teman untuk kita reflektifkan juga adalah apa sumber daya penting untuk semua tindakan manusia dari perspektif neurosemantik ya. Ini saya bikin payungnya dulu dari perspektif neurosemantik. Kalau menurut teman-teman, apa sumber daya yang paling penting yang mempengaruhi semua tindakan manusia? Nah, ini udah ada kisi-kisi ya. Ada si Wahyudi yang lagi ini. Ting, gitu ya. Nah, jadi kata-kata Michael Hall nih ya. uh, the most essential resource for all human action is thinking. Ya, ada di manual dari Thinking for Human, pelatihan dari Thinking for Human. Jadi, the most essential resource for all human action is thinking. Bener nggak sih? Nah, apakah iya? Masa thinking aja yang mempengaruhi kita semua? Bukankah terlalu klise atau terlalu berlebihan? Tapi di sini yang menurut saya satu hal memang kita perlu sadari gitu bahwa apa yang menjadi sumber daya terpenting kita itu adalah thinking. Nah, kita bicara sebentar tentang apa sih thinking itu gitu. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir? Thinking itu kalau bahasa Indonesia adalah berpikir. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir? Nah, kita punya definisinya
Berpikir itu adalah tentang bagaimana kita semua bermain-main dengan ide yang ada di dalam benak kita untuk mengerti sesuatu yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah solusi, tindakan, produk, jasa, dan lain-lain. Maksudnya apa bermain-main dengan ide? Ide ini saya dalam kurung adalah FAKOK dan language. Maksudnya FAKOK itu apa? Ya, kalau teman-teman yang sudah pernah belajar tentang neurosemantik dan NLP, kita tahu bahwa apa yang mempengaruhi perilaku saya itu didasari oleh makna. Nah, makna itu bentuknya gimana? Kalau ditanya, kalau saya mau menaruh makna di atas meja, kalau saya mau istilahnya mengambil foto makna, makna itu bentuknya gimana gitu. Dan kita tahu bahwa di dalam benak kita ada yang namanya FAKOK. FAKOK itu adalah visual, auditory, kinesthetic, olfactory, gustatory. Atau sebutannya adalah panca indera internal. Panca indera internal itu artinya, ya selalu pakai contoh adalah teman-teman pikirkan apel. Oke, ada yang punya gambar apel, ada yang ngerasain rasa apel asem, ada yang mendengar suara makan apel, gigitan apel, atau membanting handphone apel, ya, atau menciumi sebuah wewangian apel. Artinya ada sesuatu di dalam diri kita yang kita sebut dengan fakok, visual, ada visual di dalam benak kita. Dari mata kemudian muncul diinterpretasi menjadi visual. Kita punya visual. Kita punya suara, kayak sekarang teman-teman, selain mendengar suara saya, ada suara juga di dalam benak Anda. Mungkin suaranya Anda sendiri atau suara orang lain. Ya, ada suara juga. Lalu kemudian ada rasa, rasa yang sedang dirasakan saat ini. Ada yang misalnya kayak tadi Pak Cipto sedang tidak terlalu sehat, mungkin ada rasa-rasa tidak nyaman di hidung, di mana, atau rasa yang muncul karena mendengar suara saya, men-trigger sebuah rasa yang, apa sih suaranya kok asik banget ya, saya ini biar apa ya, eh, menginduce state yang mendengar suara saya gitu ya. Artinya suara saya terdengar, namun Anda dengar lalu terasa gitu. Ada yang merasa oke, ada yang merasa biasa-biasa saja, ada yang merasa kok logatnya begini, ya, whatever gitu. Jadi ada rasa di Anda dari pada saat Anda mendengarkan saya. Atau mungkin Anda punya satu kelebihan dengar suara tapi kecium. Walaupun Anda nggak membaui saya, tapi Anda kayak, oh kayaknya si Wahyudi ini bau-baunya begini nih gitu. Siapa tahu ada bau itu yang muncul di dalam benak Anda. Walaupun Anda nggak dekat dengan saya, tapi Anda kayak lihat saya itu melihat, mendengar, terus kemudian kayaknya bau-baunya si Yudi itu orangnya begini. Nah, berarti ada olfactory atau gustatory di dalam diri Anda. Dan juga ada language, ada kata-kata, ada bahasa, ada simbol, ada metafor di dalam diri Anda. Atau paling umum adalah language, kata-kata yang ada di dalam diri Anda. Benar nggak? Anda punya fakok dan language di dalam diri Anda. Nah, itu yang saya sebut dengan idea yang kemudian kita bermain, yang setiap hari kita lakukan tanpa kita sadari di dalam benak kita. Ada yang tadi misalnya tadi pagi tentang kerjaan. Sebelum menuangkan ke dalam komputer atau apa, mungkin Anda duduk, Anda membayangkan ada gambar, Anda berkata-kata, kalau ini kayak gini gimana, kalau ini begini gimana, kalau nanti saya dimarahin bagaimana, kalau saya apa, itu kita lakukan setiap hari di dalam benak kita, gitu. Yang pada akhirnya akan menghasilkan apakah itu jadi solusi, apakah jadi sebuah produk, jadi jasa, atau juga jadi perasaan-perasaan yang membuat Anda berhenti, membuat Anda tidak melakukan apa-apa. Jadi ada sebuah produk yang akan terjadi. Nah, so itu yang kita maksud dengan thinking. Bagaimana saya bermain-main dengan fakok dan language di dalam diri saya, di dalam benak saya, yang padanya untuk membantu saya mengerti sesuatu. Oh, baik itu adalah, oh ini nggak boleh. Oh ini menakutkan. Oh ini, oh ini oke nih. Oh ini menyenangkan nih. Oh ya, itu kan adalah bagian saya untuk mengerti sesuatu gitu, melabel ya, atau memaknai. Ini oke, nggak oke, boleh, nggak boleh, menakutkan, menyenangkan, apapun itu. Ya, jadi ini yang kita sebut dengan thinking. Nah, jadi dan apa dampaknya? Dan kenapa tadi thinking adalah dikatakan sebagai sumber daya terpenting bagi manusia? Ada beberapa quote, poin yang saya ambil dari
Michael. Yang pertama ada ya quality dari hidup kita secara langsung ditentukan oleh kualitas dari berpikirnya saya. Kayak tadi, misalnya di dalam benak saya, fakok dan kata-kata yang banyak bermain di dalam benak saya adalah sesuatu yang worst case, ya. Sesuatu yang menakutkan. Let's say contoh, ya saya selalu pakai contoh adalah saya seseorang yang takut hantu tanpa pernah ketemu hantu gitu. Jadi misalnya di dalam benak saya adalah mau ke toilet, aduh nanti kalau ada hantu muncul gimana? Kalau ada ini gimana? Kalau itu yang bermain ada gambar tertentu, ada kata-kata tertentu, lalu kemudian rasa ini dan kemudian itu yang terus menguasai saya, maka pertanyaan kualitas hidup saya adalah kualitas hidup yang seperti apa? Penuh dengan ketakutan. Nah, kalau saya punya cara berpikir adalah oke, optimis nih, walaupun ada kemungkinan oke, tapi nggak apa-apa. Kalaupun dia muncul, kita say hi aja, nggak usah tak khawatir. Ya, kita semua itu manusia ataupun makhluk yang ada di alam semesta, sama-sama yang ada di bumi ini. Kita kita bersahabat aja, beranikan aja, ya, senyumin aja gitu. Nah, kalau saya punya cara berpikir seperti itu, maka kualitas hidup saya kan lebih ya, walaupun ada takutnya, tapi juga lebih berani, lebih eh, mau untuk menghadapi sesuatu. Jadi otomatis kualitas hidup saya dipengaruhi oleh kualitas berpikir saya. Nah, pertanyaan adalah setiap hari bagaimana kualitas berpikir saya gitu. Lalu ya berpikir adalah fondasi dari kita sebagai manusia. Karena berpikir mempengaruhi cara saya berkomunikasi. Pasti teman-teman pernah mendengar sebuah metafor tentang kita itu seperti teko yang kalau diisi air kopi ya keluarnya kopi. Kalau diisi air hitam ya keluarnya hitam. Kalau diisinya putih ya keluarnya putih gitu. Nah, sama. Kualitas berpikir saya akan mempengaruhi cara saya berkomunikasi, cara saya menalar sesuatu, cara saya membuat keputusan, cara saya beremosi, cara saya belajar, cara saya bekerja, dan juga kesuksesan saya. Karena apa yang mempengaruhi kemampuan saya berkomunikasi ya juga dipengaruhi oleh kemampuan saya berpikir. Kalau saya berpikirnya, misalnya berpikirnya adalah "Oh, semua manusia ini tidak dapat dipercaya. Mereka selalu ada maunya. Mereka ada apa? Maka otomatis cara saya berkomunikasi dengan mereka pasti akan terpengaruh oleh cara berpikir saya. Kalau saya cuma cara berpikir, ya udah, oke, mari kita ngobrol. Mungkin mereka menyukai atau tidak menyukai. Yang penting bersahabat, senyum, ramah. Maka cara saya berkomunikasi juga dipengaruhi oleh cara berpikir saya. So, ini dikatakan bahwa berpikir itu menjadi fondasi bagi kita dari setiap hal yang kita lakukan. Coba cek, apakah ada yang Anda lakukan tanpa melibatkan berpikir? Tinggal nanti pertanyaan adalah kualitas berpikir Anda itu seperti apa. Yang terakhir adalah berpikir itu memungkinkan saya untuk mengendalikan atau mengawasi, memanage hidup saya dan dapat mencegah saya untuk menjadi seorang korban dari sebuah situasi. Jadi mirip dengan yang dua di atas, bagaimana saya berpikir itu akan memungkinkan saya untuk bagaimana saya menjalani hidup ini. Apakah saya menjalani hidup ini sebagai pelaku atau sebagai korban? Nah, bagaimana ini terjadi gitu? Bagaimana berpikir itu kemudian sangat mempengaruhi ini semua. Ada yang mengatakan bukannya perasaan Yud yang mempengaruhi cara saya berpikir. Wah, nggak salah juga. Tapi asal muasalnya atau fondasi paling utama itu adalah di berpikir. Nah, untuk memahaminya di Thinking for Human, kita belajar tentang thinking circuit. Yaitu adalah, di sini ada tiga kata, thinking, feeling, behavior. Ya, kalau di neurosemantik kita ada belajar 4 power, thinking, feeling, behavior. Behavior itu bagi dua, ada speaking and behaving. Ya, speaking dan action. Jadi behavior itu adalah bagaimana saya berucap dan bagaimana saya melakukan sesuatu. Nah, dilihat di sini adalah saling mempengaruhi. Tapi paling utama, pertama itu adalah mulai dari thinking. Waktu kalau kita dari kecil, mungkin awalnya adalah kita merasa terlebih dahulu, tapi kemudian dari perasaan ini kan saya memaknai. Nah, memaknai itu kan udah pakai pikiran. Artinya saya memaknai, ada kata-kata tadi, saya memaknai bahwa ini oke, ini nggak oke.
ini menyenangkan, ini tidak menyenangkan, ini sulit, ini gampang. Itu kan pikiran saya. Lalu kemudian pikiran ini misalnya mengatakan itu menyenangkan, maka otomatis akan men-trigger, akan mengirimkan signal ke tubuh, dan tubuh ini akan merasa "Ah, menyenangkan." Lalu kemudian otomatis dengan feeling ini akan menghasilkan sebuah perilaku tertentu antara tersenyum, antara ya hanya tersenyum, duduk tersenyum, atau kemudian membuat teh, atau menyapa, atau apa gitu. Lalu kemudian perilaku ini sebenarnya akan memberikan feedback lagi kepada cara berpikir. Misalnya ternyata, misalnya saya berpikir kebetulan nih tanpa pagi ini berpikir sesuatu yang lagi, wah dunia hari ini begitu indah ya, begitu asik ya, karena kebetulan misalnya pas bangun dengan kondisi yang fresh gitu. Lalu kemudian Anda berpikir seperti itu, lalu kemudian Anda merasa menyenangkan, lalu kemudian Anda menghasilkan sebuah perilaku yang baik kepada orang lain, lalu kemudian orang lain juga ramah kepada Anda, lalu kemudian Anda berpikir, oh iya ya, menyenangkan ya kalau kita mampu baik pada semua orang ya. Sehingga tuh menghasilkan satu pemikiran lagi. Sehingga Anda punya satu pemikiran yang baru. Oh iya, kalau gitu saya perlu belajar untuk baik pada banyak orang. Sehingga karena dengan baik pada orang itu membuat saya merasa happy. Lalu kemudian menghasilkan sebuah perilaku lagi. Tapi kemudian misalnya perilakunya itu adalah, tapi ternyata dapat feedbacknya, kok berbeda. Nah, Anda mungkin akan berpikir lagi. Lalu kemudian merasa lagi, perilaku lagi. Itu seperti feedback dan feed forward bahasa kerennya. Tapi itu sebuah looping, circuit yang terjadi, yang lama-lama menjadi programnya kita, bagaimana kita berespon ke luar. Nah, tapi yang paling mempengaruhi adalah thinkingnya kita. Ketika kita change kita punya thinking, maka feelingnya berubah, behaviornya juga dapat berubah. Saya yakin teman-teman pernah ngalamin, misalnya sebelumnya adalah, let's say, olahraga. Sebelumnya Anda mungkin berpikir olahraga itu tidak menyenangkan, olahraga itu capek, olahraga itu nggak asik. Jadi setiap kali berpikir tentang olahraga, Anda sudah merasa, nggak, malas banget. Sehingga perilaku Anda terkait dengan olahraga apapun itu, atau yang Anda mau diminta lakukan, dan big no. Lebih baik gua sibuk mengerjakan pekerjaan gua daripada gua pergi berolahraga. Lalu kemudian tiba-tiba Anda melihat, menonton, mendengar, iya ya, gua ternyata perlu olahraga nih. Karena kalau tidak nanti sakitnya biayanya gede kah? Atau ternyata nanti saya masa tua saya akan merepotkan orang kah? Atau apa? Kemudian Anda tiba-tiba ada terjadi sebuah perubahan pada cara berpikir Anda tentang olahraga, tentang pentingnya olahraga. Sehingga sekarang Anda jadi punya satu cara berpikir bahwa, wah, olahraga itu penting. Mau jalan kaki kayak cuma 5 menit kayak 10 menit kayak atau 15 menit kayak itu perlu saya lakukan. Maka begitu terjadi perubahan cara berpikir Anda, otomatis Anda merasa, "Oh, penting nih, perlu nih, oke nih untuk kita lakukan." Maka otomatis behavior Anda melakukan olahraga. Lalu setelah Anda lakukan, ternyata benar loh, olahraga itu menyenangkan, membuat tubuh saya lebih fresh atau apa. Akhirnya Anda berpikir lagi, oh ya benar nih, kalau gitu saya perlu tingkatkan nih jumlah persentase olahraga saya. Sehingga Anda merasa makin semangat, perilaku, dan seperti itulah terus-menerus. Oke? Nah, so itu impact dari bagaimana thinking dapat mempengaruhi kehidupannya kita. Bagaimana thinking mempengaruhi kualitas hidupnya kita. Bagaimana thinking mempengaruhi komunikasinya kita, produktivitasnya kita, dan lain sebagainya. Nah, jadi thinking menjadi, kalau bahasa saya, ada pelopor dari kesuksesan maupun penderitaannya kita. Nah, sekarang pertanyaan adalah bagaimana kualitas berpikir kita? Di neurosemantik kita membagi jadi dua. Ada yang kita sebut sebenarnya berpikir yang tidak berpikir, ya, atau non-thinking nih. Ya, ini kita pelajari lebih mendetail. Saya tidak akan terlalu menjelaskan terlalu detail. Di Thinking for Human kita pelajari lebih detail. Tapi ada kualitas berpikir kita yang saya sebut berpikir yang sebenarnya tidak berpikir. Kita merasa berpikir, tapi sebenarnya kita tidak sedang berpikir. Yang ada 7 poin di atas, yaitu ada reaksi. Jadi sekedar bereaksi aja.
contoh paling simpel adalah kalau ada api, kita langsung bereaksi tarik tangan, ya. Walaupun itu hal yang baik ya, tapi itu tidak termasuk berpikir. Atau kalau di jalanan, gitu ya. Kalau di jalanan, misalnya Anda di apa? Di klakson, langsung bereaksi gitu, langsung marah-marah gitu. Nah, itu sebenarnya tidak mikir karena udah otomatis aja, udah jadi satu program. Dan itu yang sebenarnya sudah jadi tidak berpikir, itu udah hasil program dari cara berpikir yang lama. Ya, jadi itu sudah tidak berpikir kita kategori atau otomatis aja. Biasa bahasa yang paling sering dipakai adalah biasanya. Kalau ada orang yang suka pakai kata biasanya begini, Yud. Biasanya begini, biasanya begini. Nah, kalau udah sering pakai kata biasanya, nah sebenarnya itu sudah tidak mikir karena dia udah otomatis saja pakai yang biasanya gitu. Jadi kalau kita terlalu sering pakai kata di misalnya kerjaan atau apa, biasanya begini kok, biasanya begini kok. Nah, itu sebenarnya tanda-tanda Anda sedang tidak mikir. Atau yang ketiga adalah borrow. Menurut Bu Novi begini, ya. Menurut Bu Mimi begini, menurut Pak Hertanto begini. Jadi selalu pakai menurut orang lain gitu ya. Ya itu sebenarnya dia tidak sedang berpikir, dia cuma meminjam pemikiran orang lain. Well, Hmm, nggak sa. Ya Bu sorry. Mimi. Ada juga Bu Rini bilang pokoknya. Ya pokoknya gitu ya. Nah itu otomatis tuh. Ya. Nah, nggak salah awal-awal, tapi kalau selalu seperti itu, seringnya seperti itu, ya di saat itu kita sedang tidak berpikir, intinya. Jadi kita hanya meminjam pemikiran orang lain. Ya. Atau superficial. Superficial tuh ya di permukaan aja, yang gampangnya. Jadi ya yang mudahnya aja lah, yang mudahnya aja beginilah gitu. Jadi nggak berusaha untuk deep gitu. Misalnya mau problem solving gitu. Ya, kalau dia pakai otomatis dia akan langsung oh masalah oh biasanya karena ini. Oh, itu udah cuma otomatis aja. Atau menurut ini begini atau supervisi yang paling gampang ya udah biar cepet udah ini aja nggak usah mikir terlalu dalam. Nah, itu berarti superficial gitu. Atau ada agenda punya punya agenda untuk mau jual misalnya saya mau jualan produk saya gitu. Maka saya ini masalahnya pasti karena nggak mampu berpikir. Maka dia perlu ikut pelatihan Thinking for Human. Nah, itu kan berarti udah ada agenda gitu. Nah, itu sebenarnya saya lagi tidak sedang benar-benar berpikir. Atau certainty yang mau pasti-pasti, yang pasti-pasti aja gitu. Ya, yang eh, yang pastinya begini gitu ya, punya maunya yang pasti-pasti gitu. Oke, certainty. Lalu kemudian ketujuh adalah expectation. Nah, ini pokoknya, pokok ke, harusnya, wajibnya. Jadi udah bahkan nggak mempertanyakan lagi gitu. Bener nggak sih gitu bahwa harus begini. Ya, maka itu tadi Pak Hertanto begitu ngomong kata harus langsung Bu Mimi udah karena tuh sebenarnya lagi tidak mikir gitu. Harusnya begini. Siapa yang menuntut Anda untuk seperti itu? Gitu kan. Nah, jadi ada berapa hal. Lalu kemudian ya ada yang kita sebut dengan childish thinking atau cognitive distortion ada 14. Itu kalau kita mau bahas ini aja kita ya nanti satu sesi tersendiri. Lalu kemudian ada kualitas berpikir yang kita sebut dengan berpikir. Ya, di sini ada 15 keterampilan berpikir, tapi ini tidak akan saya bahas. Yang kita perlu latih, yang membantu kita untuk ya benar-benar melatih kemampuan kita berpikir gitu. Lucu ya. Jadi berpikir aja perlu dilatih gitu. Berpikir aja perlu karena ya kita tidak dilatih dari kecil itu tidak diajarin berpikir gitu. Yang ada hanya ya mungkin bereaksi aja, ya otomatis aja gitu karena udah kebiasaan. Nah, dari yang thinking continuum ini ada 15. Saya kemudian meng-create, mensimplify lah. Mensimplify, saya sebutnya menjadi smart thinking. Oke, nah ini yang akan kita bahas. So, this is your wake up call. New year, new thinking. Maka new thinkingnya ini seperti apa? New thinking inilah yang saya akan introduce kepada teman-teman yang saya sebut dengan smart thinking. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang teman-teman sudah sering dengar tentang kata smart ini. Tapi karena efek sering ngajarin tentang thinking for human, membuat saya jadi berpikir bahwa smart thinking ini, wah keren ya gitu. Mungkin selama ini teman-teman mengenal smart thinking ini fungsinya di goal setting, benar ya?
kan ada smart goal setting gitu. Jadi menaruh smart tuh hanya untuk goal setting. Waktu saya ngajar tentang thinking for human, lalu kemudian di kantor juga ngajar tentang smart goal setting, saya kemudian melihat, oh ternyata smart ini tidak hanya bicara goal setting, actually it's about how we think gitu. Maka pertanyaan, do I think smart? Kan keren juga kan, keren kan. Saya smart thinking, berpikir secara cerdas. Kalau pertanyaan, gimana caranya berpikir secara cerdas? Nah, kan sekarang ada nih jawabannya gitu. Jangan cuma bilang, kamu perlu berpikir yang cerdas dong. Nah, gimana caranya? Nah, sekarang Anda punya rumusnya untuk berpikir secara cerdas. Oke? Nah, apa sih smart thinking ini? Ya, enggak. Masih singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, sama time frame. Menurut saya berpikir tentang 5 hal ini, bagaimana menggunakan kita dengan kesadarannya kita terkait dengan ide atau informasi yang kita terima itu, kita perlu spesifik gitu. Ya, kita perlu mampu membumikan ide-ide kita. Kadang-kadang membuat kita tidak mampu mencapai apa yang kita mau atau kita berkomunikasi yang tidak nyambung, ya. Akhirnya salah komunikasi, salah satunya adalah karena kurang spesifik. Misalnya contoh barusan tadi saya pulang, saya ngomong sama istri saya tentang, kan saya tadi juga secara tubuh tiba-tiba agak meriang. Saya bilang, kayaknya wedang enak nih gitu ya, minum wedang enak nih. Nah, di kepala saya, di rumah memang ada namanya wedang, hmm, saya lupa namanya gitu. Cuman saya cuma ada di kepala saya bilang wedang gitu. Terus istri saya, oh ya oke. Terus dia pesan wedang jahe. Akhirnya, ya. Terus kemudian setelah saya pulang, lalu kemudian terus dia bilang, oh ya saya udah pesan nih wedang jahenya. Terus waktu dia bilang wedang jahe, terus saya bilang, kenapa nggak wedang ronde? Bukannya kamu minta wedang jahe? Untung ya, apa langsung ngerem. Oh iya, sorry sorry, maksud saya yang ini gitu. Akhirnya dia nombok 40.000 hanya karena saya tidak cukup spesifik menginformasikan sebuah informasi gitu. Nah itu contoh bagaimana sehari-hari kalau kita tidak waspada gitu ya, karena di keseharian kita miskomunikasi, jadi berantem karena informasi yang kita berikan atau cara berpikir kita itu tidak cukup spesifik gitu. Atau kemudian yang kedua adalah measurable. Kita tidak punya kejelasan kriteria. Nanti kita bahas satu persatu ya. Kita tidak punya kejelasan kriteria, tidak punya tolak ukurnya, sehingga tidak pernah tahu kita kapan sudah cukup, nggak cukup. Kita nggak pernah tahu, tapi yang ada cuma merasa kurang terus, merasa iri hati terus, tanpa clear dengan ukuran yang saya pakai itu seperti apa gitu. Nah, atau kemudian yang berikutnya achievable, tidak pernah mikirin tentang cara, gimana caranya, cuma maunya begini, mau ya terus caranya dia nggak pernah dipikirin gitu. Ya gimana mau punya gitu. Atau tidak berpikir relevansi, sesuatu itu terjadi sebab akibatnya bagaimana, apa yang menyebabkan sebuah terjadi, apa yang faktor-faktor yang mempengaruhi gitu. Atau kemudian time frame, tidak pernah berpikir soal waktu. Di kantor kerja kasih instruksi, oke kerjakan, tapi nggak pernah kasih tahu kapan perlu dimulai, kapan perlu selesai, atau sehari-hari tidak menyadari waktu di dalam dirinya, tidak menyadari waktu. Nah, jadi smart thinking, berpikir cerdas bagi saya adalah seseorang yang mampu kreatifnya, dia mampu kemudian dibumikan, dia mampu berpikir spesifik, lalu kemudian dia tahu tolak ukurnya, perbedaannya, lalu kemudian dia juga memikirkan bagaimana caranya, lalu kemudian dia memahami sebab akibat, dan waktu. Kita tahu kita beraktivitas di dalam sebuah konsep waktu dan ruang. Nah, bagaimana kita menyadari waktunya kita, sehingga kita mampu memanage waktu, artinya sebenarnya memanage aktivitasnya kita, sehingga kita mampu memanfaatkan waktunya kita dengan lebih optimal. Seperti itu. Ya, jadi ini yang saya sebut dengan smart thinking. Nah, kenapa ini menjadi penting? Dan ini bagi saya bukan hanya bicara goal setting sekali lagi. Oke, ya kita semua punya keinginan, kita mau sesuatu, mau bahagia, mau sukses, mau mendapatkan ini, mau melakukan ini, kita pasti punya keinginan. Nah, di satu sisi kita juga berhadapan dengan lingkungan, ya.
Kita juga berhadapan dengan lingkungan, perubahan alam, dan sebagainya, perubahan politik, perubahan pemerintah, perubahan lingkungan yang ada terjadi di lingkungan. Lalu kemudian kita juga berhubungan dengan orang-orang, makhluk yang ada di muka bumi ini, gitu ya. Kita juga berhubungan dengan mereka. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mampu mencapai goalnya kita juga tetap dapat berelasi, berinteraksi, berespon terkait dengan lingkungan yang perubahan yang terjadi ataupun dengan orang-orang. Nah, artinya pas kita menghadapi itu ya kita pertama pasti kita perlu menentukan apa yang saya mau. Gitu. Kita setiap hari kepikiran begitu bangun tidur, hari ini gue mau ngapain ya, hari ini mau apa yang saya mau. Lalu kemudian kita mulai memilih dan memilah. Apa yang mau saya lakukan pertama? Dari bangun pagi, mau tidur lagi, atau mau mulai gosok gigi, mau olahraga, atau mau santai-santai, mau kerja atau mau tidak kerja. Kita pasti memilih dan memilah tindakan dan memilih dari hasil pilihan tersebut. Lalu kemudian ya buat keputusan, memilih itu kemudian membuat keputusan yang ini atau yang itu. Lalu kemudian kita belajar, sebenarnya kita juga belajar. Dan tentu kita juga berkomunikasi karena kita tidak hidup sendiri. Nah, lalu bagaimana kita mampu menentukan apa yang saya mau, memilih dan memilah dengan smart, ya, memilih dan memilah yang lebih baik gitu ya, yang lebih kita siap. Lalu kemudian membuat keputusan yang lebih sehat. Lalu kemudian kita dapat belajar dari situasi-situasi, feedback-feedback yang kita dapatkan, dan kita berkomunikasi dengan lebih baik. Nah, bagi saya, di sinilah kita perlu mampu berpikir yang namanya SMART. Specific, measurable, achievable, relevan, dan time frame. Oke. Nah, dari sini kita akan bahas satu persatu. Kecuali ada pertanyaan? Sudah. Belum ada, Yud. Belum ada ya? Oke. Ya. Atau Bapak Ibu ada yang mau tanya? Ya. Silakan open mic. Kayaknya aman, Yud. Aman Ini ya? lagi berpikir Iya. sepertinya. Lagi. Ya. Semoga make sense ya bagi teman-teman ya. Karena saya waktu menyadari ini ya saya asik sendiri, exciting sendiri. Ya, Hmm. mudah-mudahan teman-teman mendapatkan se-excitingnya saya waktu menyadari SMART itu tidak hanya bicara tentang goal setting. Ya. Oke, nah bicara tentang dimulai dari spesifik. Kita berpikir sehari-hari itu, ini saya bicara tentang keseharian ya, nggak pas kita masuk ke 2026, kita sehari-hari, kita pasti pada dasarnya, saya nggak perlu ngajarin sebenarnya kreatif, pada dasarnya. Karena menurut saya manusia itu, actually you are born kreatif. Ya tentu kita perlu bagaimana kreatif yang lebih terarah. Kita dapat belajar beberapa metode untuk kita dapat berpikir kreatif. Tapi nggak tahu, I believe gitu ya, bahwa actually we are already kreatif gitu. Hmm, contoh saya kasih contoh misalnya saya mampu takut hantu tanpa pernah lihat hantu gitu. Dan itu bagaimana pikiran saya begitu kreatif menghasilkan gambar-gambar yang di dalam benak saya tentang eh, hantu dari hasil nonton sesuatu atau saya ketakutan ataupun saya muncul ide-ide dari kecil saya udah kepikiran tentang mau lakukan ini mau lakukan itu. Dan saya juga melihat orang lain juga punya ide-ide gitu ya. Nah, tapi pertanyaan adalah bagaimana ide-ide yang di dalam kepala itu mampu dibumikan, mampu diwujudkan. Nah, pertanyaan pertama kalau bisa kita bicara tentang goal setting ataupun kita mau sharing kita punya ide, maka saya pakai pertanyaan yang saya tanyakan adalah bagaimana saya mampu memfoto atau memvideokan ide tersebut. Seperti saya tadi, ide itu seperti apa ya gitu. Bagaimana saya dapat menaruh ide itu di atas meja, saya dapat foto ide itu, sehingga saya tahu, oh ini loh yang disebut dengan ide gitu. Atau saya bicara tentang saya mau sukses. Oke, sukses tuh kayak gimana gitu. Nah, bagaimana saya dapat mendeskripsinya sehingga saya dapat menaruhnya di atas meja, kemudian saya mampu memfoto seperti foto produk gitu. Atau memvideokannya. Oh gini loh yang namanya bahagia itu, yang namanya sukses tuh kayak gini loh gitu. Nah, kita perlu melatih pikiran kita seperti itu. Maksudnya membiasakan. Kalau kita mau, apalagi kita misalnya agak abstrak gitu, maka kita perlu bertanya, oh saya mau kayak gini, gini, gini. Nah, kita perlu
checking ataupun bertanya ke diri sendiri adalah, kalau saya mau bikin video tentang pemikiran saya tadi itu, dapat nggak? Akan seperti apa? Ya. Jadi itu pertanyaan yang teman-teman perlu tanyakan gitu. Dan juga misalnya kalau bicara tentang komunikasi, ya salah satunya kita juga perlu belajar spesifik adalah pas orang bilang mengatakan bahwa kamu bodoh gitu. Atau misalnya kita dapat feedback yang let's say atau kita pernah eh, gagal misalnya nanti masuk ke 2026 gitu ya, mungkin teman-teman membawa sebuah memori yang tidak menyenangkan, maka pertanyaan adalah kalau teman-teman, oh nanti 2026 akan seperti itu gitu. Oke, eh, nah itu kita juga perlu belajar lebih, oh nanti itu lebih ke relevan. Bagaimana hubungan masa lalu dengan masa depan? Ya, sorry, itu nanti ke relevansi. Ya, bagaimana masa lalu yang terjadi di masa lalu pasti akan terjadi di masa depan. Apa hubungannya? Apakah pasti? Nah, itu nanti relevansi. Ya, oke. Nah, jadi terus kemudian kedua adalah pertanyaan bagaimana saya mengalami pengalaman tersebut. Mungkin ada orang yang tidak dapat buat video, gambar atau apa, VA-nya nggak ada, visual auditorinya, tapi lebih ke perasaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan adalah, saya mau, oke, bagaimana saya mengalaminya? Kayak tadi teman-teman saya tanyakan kepada teman-teman soal, oke, let's say sekarang 2026. Apa yang baru? Bagaimana saya tahu? Nah, secara spesifik bagaimana saya mengalaminya? Nah, itu kita juga perlu, sehingga kita membumikan, mengeksternalkan apa yang ada di dalam kepala, sehingga itu dapat dimengerti oleh saya maupun oleh orang lain. Jadi tidak hanya saya aja, mungkin di dalam kepala saya juga kayaknya gitu ya. Tapi dengan kita mampu bahasa kerennya adalah mengekstensionaliskan atau mengeksternalkan, maka itu akan membuat kita jadi clear. Ya. Ini loh yang saya maksud. Atau ya tadi secara spesifik kita bertanya, kapan, apa, siapa, di mana, bagaimana. Misalnya jahe, wedang gitu. Kamu mau wedang apa? Wedang jahe, wedang ronde, wedang teh, wedang apa gitu. Wedang apa gitu. Mau kapan? Mau sama siapa? Mau di mana? Atau spesifiknya bagaimana cara melakukannya? Nah, pertanyaan itu kita perlu belajar untuk berarti untuk kita tanyakan, untuk kita belajar lebih spesifik, sehingga dengan spesifik ini kita akan membantu kita berpikir juga lebih jelas, dan juga jelas di diri kita dan juga membantu orang lain juga jelas, sehingga kita dapat meminimalkan miskomunikasi kalau kita bicara tentang komunikasi. Lalu kemudian kita juga dapat lebih jelas apa yang saya mau, orang lain juga dapat jelas dengan apa yang kita mau, ya. Atau kita juga dapat memperjelas apa yang orang lain sedang maksudkan, tanpa kebawa ke perasaan, tanpa kejebak dengan pemikiran kita sendiri. Oke, jadi ini yang kita perlu lakukan di smart thinking. Kalau di thinking for human, bagi saya ini adalah kemampuan melatih detailing, ya, kemampuan kita untuk melakukan detailing. Ini adalah satu skill untuk kita bicara tentang berpikir spesifik. Buat teman-teman yang udah pernah ikut kelas thinking for human. Lalu berikutnya adalah measurable. Ya, kalau umumnya goal setting adalah perlu punya ukurannya gitu. Nah, ya dalam keseharian kita juga perlu punya kejelasan kriteria. Misalnya contoh kita, eh, let's say lah, kita merasa nggak cukup, selalu nggak cukup gitu, atau merasa nggak bahagia. Maka ukuran kebahagiaan saya itu seperti apa gitu. Nah, itu nanti akan lari ke spesifik juga. Tapi kita perlu clear dengan kriterianya apa, ukurannya apa. Saya mengatakan ini bagus, kriterianya apa. Atau apa yang membedakan antara bagus nggak bagus? Perbedaannya di mana? Sehingga saya punya sebuah perbandingan yang jelas gitu. Ya. Apa kriteria atau ukuran sesuatu sudah dilakukan atau belum dilakukan? Atau pertanyaan lainnya adalah apa faktor suksesnya? Nah, kita di measurable itu bagi saya kita belajar untuk memahami apa sih ukurannya, apa sih perbedaannya. Kalau di di apa di NLP salah satu yang kita tanyakan adalah apa perbedaan yang membuat perbedaan. Bagi saya itu di measurable. Kita mau cari perbedaannya apa, ukuran perbedaannya apa gitu. Jadi apa perbedaan yang membuat perbedaan?
Apa yang membedakan antara keberhasilannya si A dengan si B? Tujuannya apa? Sehingga kita punya gambaran yang ya tadi tetap bicara tentang berpikir yang lebih jelas. Ya. Lalu kalau sehari-hari, saya nggak tahu teman-teman, mungkin ada beberapa orang yang gampang iri hati atau gampang galau lihat orang lain berhasil, FOMO gitu ya. Maka pertanyaan yang kita juga perlu tanyakan gitu, ukuran saya dianggap berhasil nggak berhasil itu kayak gimana? Apakah tentang memang menyamakan dengan orang lain, berhasil dari orang lain, atau seperti apa gitu? Nah, itu kita juga perlu tanyakan gitu. Apa ukuran saya sehingga saya merasa cukup? Apa ukuran saya bilang saya nggak cukup? Apa ukuran saya bilang saya nggak berhasil? Apa ukuran saya bilang saya berhasil gitu? Nah, itu pertanyaan yang kita juga perlu tanyakan untuk nanti kita bawa ke 2026. Apa yang membedakan antara 2025 sama 2026? Saya jelas nggak? Apa yang mau saya anggap saya sudah berhasil sama tidak berhasil? Ya. Misalnya turun 1 kilo sama turun nggak turun, apakah saya anggap bukan keberhasilan misalnya? Nah, itu kan juga kita perlu jelas gitu. Apa yang saya anggap saya sudah konsisten? Apakah konsisten itu berarti setiap hari, setiap saat? Atau bagi saya konsisten itu yang penting seminggu 3 kali gitu olahraganya. Dan bagi saya itu udah konsisten. Nah, kita clear nggak? Kita cukup jelas nggak dengan ukuran yang saya pakai pada saat saya menentukan apa yang saya mau atau pada saat saya mengatakan saya eh, tadi berhasil atau tidak berhasil, bahagia atau tidak bahagia, cukup atau tidak cukup. Nah, ini salah satu pemikiran yang kita perlu juga eh, punya gitu. Kita perlu latih pada saat orang mengatakan buat teman-teman yang juga ke coaching gitu ya, misalnya eh, mau buat keputusan. Nah, apakah dia punya kriteria yang clear kah? Dia punya ukurannya kah? Yang akan membantu dia membuat keputusan kah? Nah, cara dia ngukurnya gimana gitu. Oke, jadi ini yang cara berpikir measurable menurut saya ya keseharian kita karena kalau kita cuma bangun rumah enak ya gampang gitu. Semua ada ukurannya. Atau kita mau beli baju, oke ada ukurannya. Kalau kita mau beli sepatu juga ada ukurannya. Kalau itu gampang. Ya. Atau kita mau beli celana itu ada ukurannya. Itu udah gampang lah. Tapi kan sehari-hari kita juga berinteraksi yang kadang-kadang membuat saya jadi menderita atau membuat saya jadi tidak berdaya karena saya tidak jelas ukurannya. Saya tidak jelas yang saya maksud. Let's say bahagia atau tidak bahagia lah itu. Cukup nggak cukup? Konsisten nggak konsisten? Saya punya ukuran yang jelas nggak? Atau saya borrow aja, lihat orang lain, dia lakukan setiap hari, maka bagi saya itulah. Tanpa kita pernah benar-benar memikirkan secara spesifik, kalau di saya, pengalaman saya itu gimana? Yang cocok bagi saya itu seperti apa? Ukuran yang pas kepada saya itu seperti apa? Nah, dan salah satu yang barusan pop up di kepala saya ya, kalau kita bandingkan dengan orang lain ya, setiap orang punya ukurannya masing-masing. That's why ukuran sepatu tidak hanya ada satu ukuran, ada beberapa ukuran gitu. Ya. Oke, jadi itu berpikir measurable. Jadi kita perlu clear dengan ukuran yang kita pakai tentang sesuatu, tentang terutama hal-hal yang tidak tangible. Ya. Oke, lalu kemudian berikutnya adalah achievable. Ya, ini saya clear nggak dengan tahapan-tahapan. Jadi misalnya tadi sempat ngobrol Pak Heritanto ya, izin ya Pak Heritanto, oh, saya nanti 2026 mau ada transformasi tubuh gitu. Misalnya ukurannya adalah saya mampu berat badan saya di ukuran sekian gitu. Atau saya punya apa tes darah, tes medical check-up-nya di angka apa gitu. Dan salah satu cara measurable-nya kan. Uh, Jadi kemudian berikutnya adalah bagaimana cara saya mewujudkannya. Saya clear nggak dengan how to-nya. Satunya, duanya, tiganya, empatnya, limanya, enamnya. Lalu kemudian petanya, apakah bagi dalam waktu 1 tahun itu seperti apa. Tahapan-tahapannya itu seperti apa saja. Lalu kemudian bagaimana saya mengorganize eh, activity saya atau saya mengorganize ide saya sehingga itu dapat diwujudkan. Misalnya kadang-kadang kita cara mewujudkan juga ada organize, misalnya punya banyak ide, oh masuk ini, oh ini masuk ke dalam kategori ini, kategori ini, kategori.
A, B, C, bagaimana saya mengorganize informasi sehingga saya mengerti, dan kemudian dari setelah saya mengerti baru bagaimana saya melakukannya, dan otomatis juga achievable itu bicara tentang bagaimana saya memantau, memonitor, belajar dari feedback, membaca feedback, evaluasi. Nah, itu adalah bicara tentang berpikir achievable. Jadi ya kita perlu setiap hari juga apa yang kita mau, apa yang kita apa yang kita mau, ya kita perlu pelan-pelan dimulai dari spesifik. Misalnya contoh, saya lagi menggunakan smart thinking untuk, let's say, mau personal branding. Maka secara spesifik saya mau ada di mana. Pas UD yang dinamakan personal branding itu dia akan ada di mana gitu. Dia akan ada di mana. Konkretnya kalau saya mau foto si UD ini, saya mau lihat dia itu dia ada di mana gitu. Lalu kemudian yang dianggap dia ukuran dia sudah personal branding dengan baik itu yang seperti apa. Lalu kemudian, nah, dari setelah itu, gimana cara saya untuk mewujudkannya? Maka pertama saya perlu apa? Kedua saya perlu apa gitu. Jadi itu ya kita perlu berpikir, mencari tahu, belajar apa yang perlu dilakukan, satu, dua, tiganya itu seperti apa. Ya ini bicara tentang achievable. Lalu kemudian yang berikutnya adalah bicara tentang ya relevan. Menurut saya juga salah satu skill berpikir yang kita perlu lakukan, berpikir relevansi sebab akibat yang terkait. Saya mau ini karena apa? Apa yang menyebabkan saya mau turun sehat? Apa yang menyebabkan saya perlu personal branding? Apa yang menyebabkan saya mau menyelesaikan ini? Relevansi dengan apa yang saya mau ini apa gitu? Atau saya punya sebuah persoalan dan saya mengatakan bahwa, let's say misalnya toko sepi karena nggak ada pengunjung. Apakah relevan? Hanya karena nggak ada pengunjung maka toko jadi penjualannya menurun misalnya. Nah, itu kan berarti berpikir relevan. Relevan tuh berarti relevannya apa? Masuk akalnya seperti apa? Sebab akibat yang masuk akal itu yang seperti apa gitu. Nah, itu kan kita perlu belajar berpikir. Apa yang menyebabkan saya perlu melakukan? Atau apa yang menyebabkan saya mengalami kondisi ini? Kalau saya pakai contoh bunga matahari, saya selalu suka pakai bunga matahari. Ya, relevansinya supaya sebuah bunga matahari itu dapat tumbuh gitu ya. Kan kita tahu ada sebab akibat gitu. Nah, jadi kita juga perlu belajar memahami, saya menderita karena ini. Apa apa hubungannya, apa relevansinya ucapan dia, kemudian membuat saya jadi menderita. Ada hubungannya nggak sih? Kalau ada hubungannya seperti apa? Apakah benar gitu. Nah, kita kembali dapat ke spesifik, apakah ukurannya, apakah itu cara berpikir yang tepat gitu ya. Nah, kita perlu tahu, kita perlu belajar berpikir untuk memahami sebab akibat gitu. Kalau salah satunya adalah sinerginya gimana, sistematik thinkingnya itu seperti apa gitu. Hubungan sebab akibatnya itu seperti apa. Kalau saya mau berhasil, maka ada variabel apa aja yang dapat mempengaruhi keberhasilan saya. Atau ada variabel apa aja yang dapat mempengaruhi kegagalan saya. Dan bagaimana variabel ini saling terhubung satu sama lain. Nah, itu cara berpikir relevan yang akan membantu kita untuk memahami sebab akibat yang terjadi. Dan menurut saya itu salah satu skill yang perlu dilatih. Salah satu skill yang kita perlu eh, kita perlu pakai untuk menganalisa. Ya, jadi relevansi thinking itu menurut saya salah satu skill yang dipakai untuk menganalisa. Kenapa saya gagal? Apa yang menyebabkan saya gagal? Apa yang menyebabkan saya berhasil? Apa yang menyebabkan saya masih begini? Dan kemudian dari jawaban itu, apakah ada hubungannya sebab akibatnya? Ada faktor-faktor apa saja? Nah, ini kita perlu belajar untuk memikirkan hal tersebut. Hmm. Yud, Ya, boleh nyela dulu ya. boleh. Ini ada Silakan. pertanyaan dari Bu Rini nih ternyata. Hmm. Dia bertanya mengenai, Bu Rini bertanya mengenai ada parameternya ya. Kayaknya dengan yang sebelumnya nih, poin yang sebelumnya ya, yang kriteria. Measurable. Heeh. Ya, kalau measurable tuh ya Pak, bicara tentang parameter. Benar. Hmm. Apa parameternya, apa ukurannya gitu. Jadi kita membuat, kalau terutama yang intangible ya, benar intangible yang tidak, yang agak abstrak gitu. Bagaimana Hmm. kita set di dalam kepala kita sendiri ukuran yang jelas gitu. Parameter yang clear sehingga kita terhindar dari perasaan-perasaan yang tidak perlu gitu. Ya. Oke. Oke, thank Menjawab ya you. Bu Rini ya.
Jadi sama ya, parameter, kriteria. Mungkin kalau di perusahaan juga kita sebutnya KPI ya, Yud ya. Ya, KPI, ukuran Oke, keberhasilannya. yes. Oke, thank you. Lanjut Yud, silakan. Oke. Terakhir ya, time frame. Saya nggak tahu teman-teman terkait dengan waktu. Ya, kalau di sini teori adalah urgent versus importance. Bagaimana teman-teman memblocking waktunya teman-teman sehingga clear activity-nya, jelas kapan mau mulai, kapan mau selesai. Lalu eh, ya sadar di sini past, present, future. Anda hidup di waktu di masa lalu, masa sekarang atau masa depan, atau Anda sangat aware tentang deadline atau tidak. Ya. Nah, saya sendiri sangat menyadari, terutama kalau di kantor kerjaan, bicara tentang kapan mulai, kapan selesai itu termasuk salah satu yang paling saya jarang pakai gitu. Jadi saya beruntung punya tim yang cukup kuat di kalau smart thinking-nya tuh di time frame-nya itu dia sangat kuat gitu. Jadi sehingga saya udah ngomong-ngomong dia yang tanya, oke kapan Pak mau dimulai, kapan mau diselesaikan? Oh ya oke kita mulai segini selesai gini karena saya di situ saya oh ya saya punya time frame untuk bicara tentang deadline itu is really tidak di top of mind gitu. Cuma tahu oke ini yang perlu dilakukan gitu. Nah, itu yang salah satu yang perlu dilatih gitu. Misalnya kalau teman-teman yang punya hal tersebut atau di sini ya secara time di dalam benak teman-teman when you think about time you most di past atau most di di future gitu ya atau di future atau di past gitu ya atau di saat ini gitu. Lalu kemudian ternyata ada juga saya menemukan orang ya dia punya cara berpikir terkait dengan time itu nggak nggak sistematis, dia nggak mampu blocking waktu, sehingga dia tidak mampu menolak pekerjaan, akhirnya pekerjaannya nggak selesai-selesai, karena dia tidak mampu membagi waktu. Ya, 24 jamnya itu dia tidak mampu dia bagi. Gitu. Sehingga ya, dia tidak berpikir, sehingga dia tidak mampu fokus, tidak mampu fokus kepada yang penting untuk dia lakukan, hanya mungkin dia hanya fokus kepada yang urgent, dan dia tidak mampu membagi untuk bagaimana yang menyelesaikan yang penting, tidak hanya pada yang urgent aja. Nah, jadi ini menurut saya satu skill yang juga perlu dilatih ternyata. Bagaimana kita aware tentang waktu, eh, memblocking waktunya kita, membagi waktunya kita untuk activity-nya kita. Misalnya contoh, let's say izin Bu Novi yang misalnya dari yang sebelumnya kita di dunia profesional yang clear waktunya, ada kantor dari jam segini sampai jam segini gitu ya. Lalu kemudian pas setelah shifting ke mandiri, maka bagaimana kita sadar tentang time time blockingnya kita memanage kita punya waktu gitu ya, sehingga kita tetap mampu produktif di waktu yang kita susun gitu. Nah, menurut saya itu juga salah satu skill yang perlu kita latih, berpikir tentang waktu yang kita punya. Karena waktu bagi saya sama dengan activity juga gitu, bukan sama dengan uang, tapi kita beraktiviti di dalam sebuah ruang dan di dalam waktu gitu, di dalam sebuah waktu. Jadi bagaimana saya mengatur waktu sebenarnya mengatur aktivitas. Jadi kalau saya mampu mengatur waktu dengan efisien, dengan efektif, maka aktivitas saya juga pasti akan efisien dan efektif juga gitu. Nah, jadi ini yang menurut saya kita perlu bawa ke 2026 dimulai dari bagaimana saya akan menggambar atau menceritakan hari ini atau di 2026 itu kalau saya mau bikin filmnya, saya mau membuat storyboardnya itu akan seperti apa gitu. Sehingga jelas, oh ini kayak gini nih yang saya mau di 2026. Lalu kemudian measurable, apa tolak ukur yang saya mau pakai. Nah ini yang memang agak, maksudnya tolak ukur yang keberhasilan, kalau saya bagi saya yang paling simpel adalah keberhasilan. Yang dimaksud dengan keberhasilan, tolak ukur saya apa? Sebenarnya di dalamnya measurable itu juga ada ekologi ya. Saya mengatakan bahwa saya mau keberhasilan saya seperti ini, nah itu ekologi atau tidak. Ya, itu juga salah satu yang kita perlu pikirkan gitu. Dan ekologi, boleh dijelasin Yud? Mungkin ada Oh ya, teman-teman yang belum familiar dengan kata ekologi. ya ekologi itu dari eko dan logi. Logi itu logic, eko itu berarti sebuah sistem, sebuah environment, sebuah sistem. Misalnya ada ekosistem, berarti kan ada umumnya orang mengatakan sebuah sistem di lingkungan, ya di lingkungan, maka dia punya di mana saling mempengaruhi. Lalu, nah jadi masalah ekologi itu artinya apakah yang saya lakukan itu masuk akal nggak
atau selaras nggak dengan orang lain. Jadi contohnya adalah saya mau sukses, misalnya saya punya keluarga, tapi saya perlu kerja dari pagi sampai dari jam 9 sampai jam 8, jam 9 ketemu jam 9, let's say jam 9 ketemu jam 9, sehingga saya tidak punya waktu kepada keluarga saya dengan anak saya. Mungkin itu logik bagi saya secara personal. Egonya saya, ego logiknya saya oke gitu untuk egonya saya. Tapi secara ekosistem family itu nggak logik karena akhirnya saya tidak punya waktu dengan anak saya tidak punya waktu dengan eh, orang tua saya, istri saya gitu. Nah itu kan jadi tidak ekologi. Jadi kalau yang namanya ekologi itu adalah apa yang saya lakukan tuh dia at least selaras. Dia membawa kebaikan juga kepada orang sekitar ataupun yang lebih luas gitu. Ataupun sistem tubuh ya. Sistem tubuh ini nggak hanya bicara keluar, tapi juga ekosistem yang ada di tubuh. Saya nggak tidur nih. Tentu secara ekosistem di tubuh saya juga jadi nggak ekologi. Tapi bagi ego saya kesannya keren gitu. Tapi secara ekosistem ekologi di tubuh saya juga jadi tidak masuk akal gitu. Karena pasti akan jadi sakit. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan ekologi itu adalah selaras dengan sebuah sistem. Mau sistem keluarga, sistem tubuh, sistem komunitas, sistem kerja, sistem apa, kita selaras gitu. Ya. Lawannya tidak ekologi atau saya sebutnya egologi. Jadi logiknya bagi ego aja, bagi kepentingan saya personal. Sing yang 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 hanya untuk kepentingan saya, tidak kepentingan secara eh, sebuah sistem. So, ya ini menjadi pertanyaan bagaimana saya menggambarkan atau menceritakan hari ini, apa yang menjadi tolak ukur saya di hari ini, achievable, bagaimana cara saya menghidupi hari-harinya saya, lalu kemudian relevansinya, apa yang saya lakukan ini relevannya apa, saya makan ini apakah selaras dengan apa yang saya mau, misalnya berpikir relevan juga, misalnya sesimpel dengan saya makan ini relevannya hubungannya dengan apa? Untuk kepentingan hanya sekedar perut atau bicara tentang kesehatan gitu. Nah, kalau saya mau kesehatan, ini apa yang saya makan ini ada relevannya nggak dengan saya mau hidup sehat? Atau nggak ada relevannya gitu. Ya kecuali relevansinya adalah, oh ini lebih ke relevan untuk memuaskan ya tadi egonya saya, kepuasan sesaatnya saya aja gitu. Nah, itu kan berarti bicara tentang relevansi ya. Lalu kemudian time frame, bagaimana saya memikirkan tentang waktu, bagaimana saya memanfaatkan waktunya saya, detik demi detiknya saya. Ya, saya pakai kata detik supaya komponen lebih kecil gitu ya. Karena bagi saya every second actually is a good thing, you know. Nah, jadi bagaimana kita memikirkan eh, waktu eh, yang ada di kita, bagaimana kita memikirkannya, kita memanfaatkannya, itu. Jadi, so that's smart thinking untuk 2026, berpikir spesifik, punya ukuran-ukuran yang ekologi, ukuran-ukuran yang memang ya teman-teman memang clear gitu ya. Ini ukuran yang mau saya pakai, silakan kalau memang kita juga jelas, kita memikirkan cara-caranya, kita tahu caranya dan kita menghidupinya, kita melakukannya. Lalu kemudian memikirkan hubungan sebab akibat segala sesuatu itu Ya, Yudi agak interrupt nih. terkait dengan waktu. Oke. Tadi Yudi agak Oke, interrupt, tapi iya, eh, Yudi itu cuma mengulang aja teman-teman gitu ya. ya. Jadi rasanya sih masih oke. Nah, teman-teman eh, gimana nih? Karena mungkin bisa jadi nih Yud ya, smart itu masih nempelnya yang ke goals gitu kan. Hmm. Cara membuat goal sehingga ketika diaplikasikan di dalam thinking gitu ya, bisa jadi teman-teman lagi menyerap nih, mentransisikannya. Begitu juga saya soalnya. Oke. Tapi dari teman-teman silakan. Kita masih punya waktu. Yuk, kalau yang punya apa ya tadi penasaran gitu ya, atau kok gimana sih masih belum dong gitu, atau nggak begitu mestinya, boleh juga buka Hmm. mic aja untuk kita diskusi di sini. Yuk, silakan.
Hmm. Ya, ini ada Om Pras Yud ngalah, istri selalu benar. Ya, setuju Om. Udah certainty tuh. Kalau itu nggak pakai mikir nggak apa-apa ya, Yud. Ya, ya, itu jangan dipikirin. Nggak boleh terlalu dipikir. Hmm. Oke, thank Ya, you Bu mungkin Novi yang udah buka kamera. Ada pertanyaan kah Bu Novi? ya atau Komentar? pendapat ya atau pemikiran. Mhm, Hmm. mhm. Aku mau nanya tapi agak ragu, tapi nanya aja lah ya daripada nggak bisa Hmm. tidur. Iya. eh Kalau aku dengar penjelasan yang Pak Yu dijelasin tadi, itu justru masih align dengan goals sih. Novi masih Hmm. belum nangkep smart thinkingnya yang mana. I mean, step-stepnya itu masih ya oke. Kalau kita eh, make goals itu kan every years itu ada memang most people common use smart smart way itu kan. Tapi Hmm. thinkingnya belah mana, Pak? The way I Belah mana? design the goals, the way I pretilannya itu, atau yang mana yang smart thinkingnya? Hmm. Sebenarnya smart. Oke, thank you Bu Novi. Jadi ini contoh misalnya kayak berarti kan ada relevansinya di mana antara smart thinking yang kamu sampaikan dengan smart ini. Nah, itu salah satu contoh kan berpikir relevan yang dari R-nya itu sendiri. Jadi smart thinking itu ya tetap kita pecah jadi satu persatu. Artinya tinggal kita bedah bagi saya. Jadi smart thinkingnya itu di mana ya? Artinya pada saat saya mengolah pemikiran saya, maka pertanyaan adalah apakah saya berpikir cukup spesifik sehari-hari? Apakah saya tadi, mungkin pertanyaan adalah relevansinya, ada yang saya sampaikan ini ada, yang saya perlu tanyakan ke diri saya sendiri, apa yang saya sampaikan ini ada relevannya nggak? Hubungannya jelas nggak eh, antara apa yang mau saya sampaikan dengan apa yang saya sampaikan? Atau ukuran tentang smart thinking dan sama smart goal perbedaannya jelas nggak gitu? Nah itu Halo Yud. Saya kira saya kan tadi saya tadi sempat kepental. Ya, Yudi, eh, gitu. sinyal problem. Yud, tadi kamu Oh, freezing. oke, Boleh sorry. diulang beberapa detik terakhir. Oke, jadi apa terkait dengan ya, maksud saya tadi contoh kan misalnya dari pertanyaan Bu Novi, misalnya ukuran, termasuk ukuran apa perbedaan antara smart thinking sama smart goal setting. Kok kayaknya nggak belum terlalu jelas nih. Freezing lagi. Tempat yang sama. Di tempat yang sama. Oke. Yud, kamu freezing lagi di tempat yang Iya, kurang lebih sama. Gimana, gimana? ya. Jadi Eh, coba. semoga kali ini tidak. Kalau misalnya tadi pertanyaan kan pertanyaannya Bu Novi adalah belum melihat perbedaan antara smart thinking sama smart goal setting. Benar nggak Bu Novi? Iya, Ya. iya. Nah, berarti kan di Ya, ya sini yang betul. belum jelas dari saya bagian mana dari SMART yang belum saya sampaikan dengan baik. Kalau saya thinking about goals, it's all okay. But kalau masuk ke smart thinking, tapi kalau jadi penjelasan sebelum putus tadi, I think the prosesnya ya pada saat aku bikin goalsnya itu, and then aku breakdown, do I think smart untuk make it happen, gitu kan? Do I think smart bahwa ini Hmm. si S, si M, dan seterusnya itu align satu dengan lain and applicable with me. Itu smart thinkingnya di situ kan, in the prosesnya atau Hmm. bukan? Aku nangkepnya gitu jadi. Hmm. Oh. Jadi smart thinking ini yang saya maksud smart thinking nggak berarti perlu berurutan, nggak berarti harus berurutan. Dia nggak perlu habis S, M, A, R, T. Boleh aja fokus utama adalah ke measurable-nya dulu. Karena misalnya sekarang saya sama Bu Novi ini sebenarnya lagi bicara tentang measurable nih, ukuran. Ukuran perbedaan antara bagaimana saya tahu ini yang disebut dengan smart thinking dan ini yang disebut dengan smart goal. Bagi saya ini bicara tentang ukuran, parameter. Sehingga clear, suara saya jelaskan ya? Jelas, jelas, Yud. Yang ini jelas. Atau Jelas, 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 kayaknya jelas. freeze nih. Jelas. Oh ya, oh ya.
Enggak, Oke, aman. gitu sih, eh Bu Novi. Jadi artinya, ya, jadi apakah Hmm. saya berpikir spesifik sehari-hari, saya lebih sering berpikir spesifik atau tidak? Apakah saya punya berpikir itu berusaha memahami tentang sebuah ukurannya, saya paham ukurannya dengan eh, ukurannya jelas atau tidak jelas, parameternya cukup spesifik atau tidak gitu. Hmm. Hmm. So, Jadi, That's- last questionnya, how do I know I think smart? oke. Yeah. So that's the question. Do I think specifically? Pertama. Oke. Dan yang kedua, Oh, kalau memang ada sebuah kondisi, do I clear about the measurable? Do I clear about the measure? Ukurannya jelas nggak? Oke. So question back to ourselves ya. Oke, Ya, understand. Thank you, Coach. Thank you. ya. Thank you, Bu Novi. Oke, wow. Pertanyaan yang membantu kami Hmm. tentunya untuk juga memahami nih tentang smart thinking ini. Oke, ada satu pertanyaan Yud dari Bu Dele. Bagaimana Ya. caranya membuat suatu ide yang tangible menjadi nyata? Hmm. Tangible itu berarti yang konkret bukan sih? Iya, Intangible atau yang terlihat, yang ya konkret, bukan ya tangible, terlihat ya, terlihat yang ya kurang lebih. hmm. Nah, berarti ini lebih ke soal achievable, ke apa? Kalau bagi saya ya, ini lebih pertanyaan adalah soal berpikir achievable. Misalnya ide-idenya itu apakah saya sudah organize atau belum? Saya mampu clear dengan tahapan satu, dua, tiganya. Saya mau mulai dari mana di sana. Jadi kalau pertanyaannya Budele, bagi saya itu berpikir tentang achievable gitu, tentang Hmm. bagaimana cara melakukannya. Nah, kalau tanya bagaimana menjadi nyata, ya tentu dimulai dari apa yang ada di dalam benak saya ini. Saya sudah tahu belum kalau langkah pertamanya apa gitu. Yang pertama adalah langkah pertamanya apa? Saya mau bikin apa? Saya mau lakukan apa? Itu menjadi pertanyaan pertama dulu. Hmm. Apakah saya tahu apa yang perlu saya lakukan pertama kali? Nah, Oke. kalau jadi menurut saya sih dimulai dari sana. Hmm. Atau Bu Dela ada di balik layar kah? Jangan-jangan ini tentang tangible atau intangible, Bu? Intangible kali ya, salah. Oh, yang tadi dibahas oleh Yudi ya, Bu. Yang Hmm. Ya. intangible, yang Mm. abstrak. Nah, Ya, Gimana betul. caranya supaya menjadi nyata, Yud? ya, kalau itu menurut saya pasti pertama dimulai dari spesifik dulu. How can I put? Kalau bagi saya intangible itu, kalau pasti kita perlu belajar untuk bagaimana dibuat jadi tangible. Hmm. Misalnya contoh, saya mau bahagia, oke, itu kan intangible. Tangible bahagia itu secara visualnya atau secara auditorinya itu seperti apa? Ada referensi nggak? Ada contoh nggak? Ada film yang dapat dipakai sebagai referensi? Ada gambar yang dapat dipakai sebagai referensi? Atau apa gitu? Menurut saya itu penting untuk kita mampu membuatnya jadi tangible dulu. Baru kita pilih, oh, yang kayak gini nih yang saya mau nih, gitu. Nah, maka kalau kita udah clear dengan apa yang saya mau, udah tinggal berikutnya adalah bagaimana cara saya melakukannya gitu. Oke. Kalau belum bisa berarti perlu cari referensi ya. Ya, mengeksternalkan. Jadi salah satu cara mengeksternalkan itu adalah cari contoh, cari example. Contoh. Misalnya kita jalan, kita lihat, oh, lihat lihat orang atau lihat baca koran atau apa gitu. Itu salah satu kita cari contoh gitu, sehingga kita punya sebuah reference yang lebih konkret, lebih tangible gitu, Budel. Oke. Oke. Mudah-mudahan menjawab, Bu Dela. Ya. Oke. Oke, thank you, Bu Dela. Ini ada Pak Yos mau langsung bertanya ya, Pak Ya, Yos. silakan Silakan, Pak. Pak Yos. Halo, Ko Yudi, Ya, halo, makasih. halo. Wah, Bu Mimi, Bu Iya, Mimi. silakan, Pak. Ini terlintas begitu saja sih di pikiran saya, thinking smart ya, tentang tadi apa goals. Saya ada pertanyaan yang tiba-tiba timbul di pikiran saya, life no goals.
Jadi ini pemikiran ini nongol atau tiba-tiba hadir itu hidup tanpa goal, tapi berusaha lakukan do the best every work atau kesempatan gitu, lakukan yang terbaik nih, di pekerjaan, di kondisi yang mungkin tidak tidak enak atau tidak nyaman pun tetap berusaha melakukan yang terbaik. Tapi tanpa no goal atau tanpa target itu bagaimana tuh Koyudi ya? Saya ngerasa kayaknya sepertinya saya seperti itu deh. Cuma memang kalau secara grafik memang tiap tahunnya ada peningkatan sampai tahun ini. Cuma Hmm. lebih ke kayak flat aja gitu. Hmm. Pemikiran di kepala tuh yang nggak ribet itu, yang nggak mau terlalu terlalu gimana ya? Hmm. Saya mengekspresikannya agak bingung. Oke, but Gimana? Nangkep nggak Ko Yudi? ya kalau saya dengar izin ya Pak Yos, Ah, ah, saya saya summarize-kan dari yang saya hmm. dengar. Berarti pertama adalah terakhir, terutama yang di terakhir-terakhir Pak Yos mengatakan bahwa nggak mau ribet, nggak mau ribet ya. Terutama ada kata Iya nggak mau betul. ribet. Nggak mau Berarti ribet. apakah sebenarnya ada goal, tapi karena nggak mau ribet, akhirnya Hmm. memutuskan untuk lebih baik nggak mau goal. Mungkin bisa dikatakan seperti itu karena setiap tahunnya itu no target lah. Hmm. Tapi berusaha lebih ke lakukan yang terbaik di setiap kesempatan, mau pekerjaan, mau masalah yang sulit pun, ya do the Hmm. best aja. Ya, Ya sisanya ya sudah serahkan ke atas gitu, serahkan ya, yang punya dunia inilah. ya, Lebih milih gitu ya. Apa ya. saya hidup kayaknya flat-flat aja? Maha. Eh, ya atau tidak itu kembali ke ukurannya Iya Pak iya iya. Yos. Nah, Tapi menurut saya ukurannya menarik tadi, adalah gini. itu ya. Nah, Tapi menurut saya menarik dari Pak Yos ini sebenarnya pada saat Pak Yos tadi mengatakan bahwa ya lakukan yang terbaik. Pas saat lakukan yang terbaik berarti sebenarnya ada sebuah, it implies sebenarnya di belakang Pak Yos itu, di aha. benak Pak Yos punya sebuah goal, punya sebuah, di ini saya perlu lakukan yang terbaik kayak gini gitu. Oke oke. Ya kan? Hmm, Lalu iya kemudian iya iya. hasilnya oke atau enggak ya itu urusan yang di atas lah gitu. Ya Maksudnya, betul betul tapi betul. tapi Pak Yos punya sebuah, misalnya ketemu hari ini ketemu saya. Oke, yang terbaik Ah, adalah apa? Oke, saya perlu ngobrol dengan Yudi. Berarti itu ada sebuah goal kan? Goal untuk iya iya. bagaimana ngobrol yang baik dengan Yudi gitu. Aha. Oh iya iya betul betul betul. Konsep Ya. berpikir mungkin ya Ko Yudi, atau konsep Hmm. berpikir atau Hmm. eh, Ya, tinggal sekarang saya pertanyaan gimana gimana? yang perlu Pak Yos tadi mengatakan bahwa goal bagi Pak Yos itu yang seperti apa? Ukuran goal itu yang disebut dengan goal Nah, itu yang seperti apa gitu. itu yang saya kalau ditanya itu saya bingung ukuran goal saya apa ya. Tapi Ya. kalau 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 bicara target secara pribadi yang setiap hari saya bawa dalam doa itu membahagiakan istri dan anak-anak. That's it. Oke. No? Ya. Enggak lebih. Itu aja. Apapun yang saya lakukan, ya sudah, istri saya bahagia, anak saya bahagia, sekolahnya terpenuhi, kebutuhan hidupnya terpenuhi, jiwanya sehat, badannya sehat. That's it. Oh, that's Selebihnya, wonderful, Pak. oh iya, di luar sana, whatever orang ngomong apa gitu, ya sudah, saya nggak peduli. Ya. Lebih gitu sih, Pak. Kalau target Ya. pribadi ya mungkin sebatas itu kali. Ya, itu yang saya sebut kita clear dengan ukurannya kita, measurable thinkingnya itu kita jelas. Jadi Oh, bagi saya yang penting itu adalah goalnya saya ini, istri saya bahagia, anak saya bahagia, oke. Yudi bahagia, oh enggak ya, misalnya Oh, eh, istri istri bahagia, anak bahagia, itu oh, bagi saya itu ukurannya saya. Orang lain ya silakan, mereka mau punya ukuran, punya rumah, punya ke kemana, ke apa itu ukurannya orang lain. Maka kita sendiri perlu clear dengan ukurannya kita. Itu yang saya sebut. oke, oke, oke. Kita melatih, kita punya measurable thinkingnya kita Oh, itu oh, kita oh. kita latih gitu. Kita clear dengan ukurannya kita gitu. Bagi saya ini ukuran saya. Wow, it's wonderful gitu. Iya, iya, Akan betul. lebih Whatever wonderful. kita Mhm. terlihat berbeda dari orang kebanyakan pun, saya, I don't care. Ya, as long as it's ecological gitu. Menurut saya, Iya, maksudnya as long as ecological, maksudnya iya, iya, betul. bukan berarti kita jadi tutup diri dari orang lain kan, maksud saya. Betul, betul, Ya, betul. ya, Tapi tuh. gini, Pak. Pak jadi Mhm. panjang nih. Sekalian curhat dulu sedikit. Ya, ya.
Saya ada beberapa kali ngobrol sama psikolog Mhm. tentang perasaan atau kondisi yang saya rasain sekarang. Hmm. Di usia yang masuk di 46 menjelang Hmm. 47 ini, saya Hmm. merasa seeker saya itu kecil banget. Hmm. Saya lebih asik sama istri, lebih asik sama anak. Hmm. Terus kayak ya sudah sebatas koneksi kerja, di tempat kerja ya sudah profesional. Ngobrol lebih Hmm. dari itu, Hmm. eh, sekelas nongkrong pun nggak ah. Saya Hmm. lebih nyaman ngobrol sama istri, ngobrol sama anak, that's it. Ya. Jadi terlihat tertutup mungkin, tapi saya nggak ngerasa tertutup sih. Saya masih welcome. Beberapa kawan yang telepon masih saya layani. Walaupun saya atur sekarang jamnya saya atur. Hmm. Terus kalau memang saya memutuskan, oh ya sudah, sampai rumah handphone mati selesai. Ada Ya. miss call atau WA ya besok pagi saya telepon. Lebih memilih seperti itu, Pak. Itu bagaimana ya? Persoalannya di mana, Pak? Ya persoalannya saya ngerasa ini bukan saya yang dulu. Oh, oke. Karena So, saya dulu ada orang referensi masa lalu yang dipakai di saat ini, Pak. betul, betul Hmm. sekali. Karena saya dulu orang yang benar-benar berinteraksi. Hmm. Baru 5 tahun belakangan ini aja saya yang ngerasa jadi orang lain. Oke. Masuk di usia Kalau 40 ke atas. oh, Oke. satu lagi ya, Pak. Apa Nah, apa yang kemudian ada apa yang 4 tahun atau 5 tahun terakhir ada apa yang kemudian membuat Bapak membuat keputusan ini gitu untuk akhirnya lebih sebenarnya itu bagus ya bagi istri-istri kan itu sebuah berita yang baik bagi keluarga itu sebuah berita yang baik gitu. Nah, oh ya iya, Pak. bagi Bapak Orangnya yang kesannya tersenyum, Pak, di sebelah kebetulan nih. Dia ya gitu. tersenyum. Maksudnya istri saya mendengarkan ini juga tersenyum gitu. Eh, Iya. Pertanyaan Ih, apa yang kemudian lebih ke penasaran aja sih Pak Yos. Ada apa yang kemudian dari Pak Yos males yang tadi drama, mengatakan, Pak. Males berdrama sekarang. oh, oke. Males berdrama, eh, sedikit mulai eh, menggarisbawahi kata tidak peduli dan bodoh amat. Hmm. Ya, Jadi mungkin di luar konteks internal keluarga, istri dan anak, orang lain, ya sudah saya bikin batasan tersendiri buat mereka ya, mereka bisa masuk atau bisa berkoneksi dengan saya sebatas ya sudah kalau yang di pekerjaan, that's it, working only. Saya ya, nggak mau bawa ke internal keluarga atau enggak. Sejauh ini saya ngerasa malah badan lebih fresh, pikiran lebih lebih nyaman, terus juga bahkan pekerjaan jauh lebih produktif semenjak saya mulai pakai cara-cara itu. ya, Hubungan ke klien jadi lebih baik, terus juga komunikasi kerja juga sangat 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 baik, sangat sangat baik. ya. Dan nggak kalau gitu no issue dong Pak. Ya, Ya, so Oke. stay with your own measurement Pak. oke oke. Thank you jadi. Oke. Ya, thank you. Thank you thank Thank you. you, Pak Hmm. Yos. Interesting Ya, ya. Oke. uh, Jadi udah terjawab ya Bu Novi. Tadi udah ada ukuran kebahagiaannya yang spesifik buat Pak Yos. Nah, ini sebenarnya waktunya udah lewat 5 menit. Cuman ada satu pertanyaan, oh bukan pertanyaan, lebih ke komentar Pernyataan. ya. Ya, Bahwa thinking smart yang dimaksud bukan tentang berpikir pintar atau cerdas. Memang judulnya smart, tapi smartnya singkatan. Dan betul banget Pak. Singkatannya spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time frame. Yes. ya. Oke. So, kita sudah lewat waktu gitu ya dan thank you tentunya buat Yudi yang udah membawakan materi ini yang sesuatu yang new gitu ya. Dari yang goal dibawa ke thinking, tadi juga dari pertanyaan Bu Novi juga jadi memperjelas juga dan juga dari tadi Bu Dele dan Pak Yos gitu ya. So, eh, terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir bahwa mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Yudi tadi ada beberapa poin yang saya dapatkan. Yang pertama adalah ternyata gitu ya begitu apa resources yang paling kritikal dibilang oleh Michael adalah tentang kemampuan kita berpikir. Karena kualitas dari
berpikir kita mempengaruhi kualitas dari kehidupan kita. Dan tadi Yudi sudah menyampaikan bagaimana berpikir itu mempunyai satu kekuatan untuk mengarahkan komunikasi kita, mengarahkan bagaimana kita membuat decision, mengarahkan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, yang semuanya ini dilandasi, pondasinya itu adalah dari thinking, dari berpikir. So, offering dari sesi malam ini adalah bagaimana apa yang akan tadi dibilang oleh Yudi adalah be, do, have gitu ya. Dimulai dari be-nya gitu, bahwa di 2026 ini apa beingness-nya kita yang perlu kita ubah supaya doing-nya kita juga berubah, sehingga kita juga akan mendapatkan have-nya juga bisa berubah gitu ya, menjadi lebih baik tentunya harapan kita semua. So, itu kurang lebih summary singkat dari apa yang disampaikan oleh Yudi tentang smart thinking, spesifik, measurable, relevan, saya sambil mengingat-ingat, achievable, relevan, dan time frame. Ya, oke, sebelum bubaran gitu ya. Jadi kita foto dulu. Boleh buka kamera buat yang nggak berhalangan untuk buka kamera gitu ya. Yuk, yuk kita foto sama-sama. Pakai senyum terbaik. Halo Om, Boleh lagi di action. Jogja Om. Oke, saya masih tunggu buka kamera, buka kamera. Baik, terima kasih udah mulai buka kamera. Oke, 1, 2, nggak ada lagi nih. Yakin ya? 1, 2, 3. Oke, thank you banget. Dan nantikan untuk informasi-informasi dari kami di grupnya NSNLP. Kalau Bapak Ibu yang belum masuk grup besar, nanti saya akan berikan linknya untuk yuk join sama-sama diskusi di situ dan dapatkan informasi-informasi mengenai event-event dari MCF maupun PNSI gitu ya. Dan sampai jumpa di tahun depan. Semoga kita semua sehat dan menjadi lebih baik, sukses gitu ya, dengan harapan baru, tahun baru, harapan baru, dan the new you, the new us gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Thank you ya, Yud. Ya, thank you, thank you. Yuk, Thank bye-bye. you, Oke, Yud. bye. Ya, thank you Thank Om. you, Pak Yudi. Bye, Sehat thank you, selalu. Om. Thank you. Yuk. Bu Mimi, buat kawan-kawan Iya, dimanapun sama-sama, berada, Pak. Terima sehat kasih, buat Pak semuanya ya. Yos. Thank Terima you. kasih. Saya N ya. Thank you.